Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan segala nikmat izin dan ridhonya sehingga kita dapat baraja menjalankan amanah bertolabul ilmi. Faridatu ala kulli muslim, diwajibkan kepada setiap yang mengaku Islam untuk beraja menuntut ilmu. Nah, itu diwajibkan dek Rasulullah. Wassalam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapadanya hakikatnya salawatnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 7 kaji tua nan dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah di masa nan lalu kita lah panah baraja sampai kepada titik bersifat Tuhan dalam alam bersifat. Lah tagak alam bersifat Tuhan untuk bersedia menjadi kudarai umat. Anan dinamakan dengan sifat bersifat Allah pada sifatnya, sehingganya nan ka menjadi umat ndak ada kudarat nan lain melainkan sifatnya sama tu. Iko nan dikatakan dengan salbiyah, nafsiyah, jo maknawiyah. Inyo sendiri nan tagak menyediakan kudarat untuk bersifat keumatan, dan iko tidak ada lain hanya kudaratnya surang. Sehingganya nan kudarat umat itu bukan ado pada kudarat umat, tapi ado dari kudarat Tuhan. Kodrat iradat ilmu sama jo basar kalam jo hayat. Nan dibungkuh dek tiga kudarat, batin bernama Rabbani, zat bernama rohani, dan nur bernama nurani. Sehingganya hiduplah bersifat Tuhan pada diri. Tapi pada malam ko insya-Allah kita merujuk nanya kepada batajali kaji bersifat Allah pada zatnya sendiri, itu adalah pizat. Kalau nan dikatakan pizat batamu zat jo batin, itu dinamakan pizat. Jadi kalau pizat itu bersifatnya kana maunya surang. Nah, kalau tadinya bersifat kana mau sifatnya. Nah, tapi kalau nan tagak di pizat ia bersifat karena modunya surang. Wa aku Tuhanku memilih namanya Allah, ndak lain padalah lain 99 nama, tapi nanyo pakai ceknya, bahannya nyo pakai ke Allah kalamnya, karena wa samanya 99 asma Allah nanyo pakai ceknya. Nan cieko adalah pizat, nan lainnya pisifat. Nah, kalau pisifat untuk mengenal keumatannya di diri awak, tapi kalau pizat mengenal keumatan di dirinya surang. Nah, itu makanya kita wajib bermakrifatullah dalam kalimat atau huruf alif lam ha.
Untuk itu kita wajib mengenal ujui nan badiri nan tagak di dalam namu itu tadi. Kalau indah kita kaji sianan tagak di dalam asma namunya Allah, bisa-bisa kita tasabah namu. Tapi kalau kita tagak dia mencari ujui nan badiri ko dinamukan sesuatu nan badiri, ikon ndak boleh ado kudarai umai dalam pencarian ko, karena tujuan tajalinyo ke aftar. Aftar tu sifat zahir bagi Allah. Kalau Allah bersifat zahir, berarti ndak boleh ado kudarat keumatan di dalam pencarian. Kalau Tuhan bersifat zahir, sifat zahir konanlah dijanjikan dek Tuhan, aku zahirkan engkau untuk menyembah. Nah ingat tu, aku zahirkan engkau untuk menyembah. Jadi kalau nyo tagak di zahirnya, berarti nyo menyembah. Dia nan disambahnya adalah di dalam nama ujui itu tadi. Nan tagak di dalam nama Allah. Siapa menyembah? Rabbil Alamin. Untuk itu mencari hakikat Tuhan di Rabbil Alamin, berbeda kita mencari di Rabbin Nas. Kalau di Rabbin Nas itu pencariannya adalah hakikat Tuhan bagi diri. Iko diri nan dipatuhan. Nah, berbeda. Mencari Rabbin Nas ya Rabbil Alamin ko berbeda. Ya, Rabbil Alamin mencari sifat aftar atau alif tasure, alif nyato, yaitu adalah ujui nan tagak di dalam namu. Tapi kalau awak mencari Tuhan, diri pangka pencarian. Nah, iko juga kalau kita mencari ujui nan dikatakan Tuhan adalah diri, bersifat zahir awalnya, iko nama menjadi Rabbil Alamin. Maka Allah katakan zahiru Rabbi wal batinu abdi. Artinya sifat zahir pencari Tuhan, sifat batin pencari diri. Nah itu beda. Jadi kalau awak mencari sifat batin itu mencari diri. Tapi kalau awak mencari sifat zahir, nah zahiru Rabbi, nah wal batinu abdi, nah itu awak mencari nan mengabdi nan mempat Tuhan. Dek sekalian alam Rabbil Alamin. Untuk itu jamaah, ampe pakaro an-nazir yang ada menjadi dikatakan dengan pencarian hijahiyah alif lam lam ha, itu secara marifatullah mencari ujui dalam tulisan bernama Allah. Tapi kalau marifat turuh mencari diri dengan tulisan alif lam lam ha, abasulah diri nan rahasia itu. Tapi kalau mencari Tuhan dalam ujui alif lam lam ha, pencarian ma'rifatullah itu berawal dari kudarat Tuhan sendiri. Jadi kalau awak harus mencari itu, harus bisa awak membeda-bedakan ma pencarian diri, mana pencarian Tuhan. Nah sehingga beko basulah mana diri Tuhan. Nah di situ. Untuk itu kita harus mencari ma'rifatullah Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Kalau tulisannya saja tidak mungkin alam menyembah, jangankan awak manusia, alamnya tidak akan menyembah tulisannya. Tapi dek tulisan ko hijahiyah bernama kudarat. Jadi kalau huruf ko kudarat kodrat. Nah kalau kudarat berarti alif lam lam ha, itu harus mencari awal ba aku nyoba namo di ma asa namo ko tadi, dan asa kudarai ko tadi nanampe ko alif lam lam ha. Maka kita berpedoman kembali kepada awal pencarian, awal perjalanan rohani kita, yaitu
ampe batin Allah, napas tanapas ampas lupus. Ampe batin ko akan maujui menjadi ke dalam huruf alif lam lam ha. Nah, sesudah itu akan muncul pulo beko ampe kali 7 kudarai nan ka masuk ke dalam tulisan sahiko tahimpunlah menjadi sebuah diri, yaitu namanya sesuatu yang berdiri tidak boleh degi namo. Tidak boleh degi namo karena namanya lah ado Allah. Tidak boleh lagi namo lain. Jangan masuk ala kudarai Adam, jangan masuk ala kudarai Muhammad, jangan lo masuk kudarai yang lain. Tidak boleh ada asma lain di dalam pencarian ketuhanan bernama Allah. Ikolah yang dikatakan pencarian wujud Tuhan di dalam namanya. Ala dape meko ampe kali 7 ko basuola 28 huruf. Aba kambangnya menjadi 28 huruf, barulah banamu juz amal. Kolah manusia nan berasal dari amalan. Manusia itu amalan Tuhan. Bahasa amalan Tuhan. Karena diamalkan oleh Tuhan 7 kali ampe baru tagak udarainya. Ya, baru tagak udarai kemanusiaannya bernama An-Nas. Nah, baru tagak kudarai itu. Nah, kudarai Tuhan konan kadisambah oleh sekalian alam. Di mana tak seluruh batin di dalam alif lam lam ha. Di mana tak seluruh zat di dalam alif lam lam ha. Di mana tak segala sipai ada di dalam alif lam lam ha. Di mana tak seluruh kudarai ada di dalam alif lam lam ha. Di mana tak segala wujud ada di dalam alif lam lam ha. Di mana tak segala maujud ada di dalam alif lam lam ha. Tapi bukan kudarai umai. Sampai kali 7 akan kita proses di dalam pelajaran ke depan awakku. Jadi fokus jamaah ke perjalanan kajian. Jangan mencari-cari kaji lain dulu. Ingat perjalanan kajian ko adalah martabat Tuhan di dalam diri. Bah martabat Tuhan ko dalam diri kalau kaji ko terbuka sirnya. Jadi jamaah sekalian, balik kita untuk mengenal saat ampe kudarai pertama. Ya, ampe kudarai pertama saja dulu. Jadi di dalam rangka meleburnya tulisan alif lam lam ha ko asa muasanya dari batin dan ampe. Yang pertama disabui dengan alif. Nah, ana disabui dengan alif. Alif ko adalah alapa, alam alif lampa atau alam batin. Makanya kudarai alif ko adalah asalnya dari batin. Makanya ada alif tidak nampak atau tasire. Di dalam tu, di dalam alif tasire banamu batin berasal daripada kudarai banamu napas. Ya, kudarai banamu napas. Di situ ada satu wujud malaikat yang mengawasi perjalanan alif ko. Dalam diamalkan nanti diawasi oleh malaikatul Jibril. Aku Jibril, malaikat Jibril yang akan mengawas marifat orang yang mengamalkan dan menjalankan. Nah, ya. Yang kedua adalah lam pertama. Lam pertama disebut dengan lam takbil. Nah, lam takbil ko adalah malaikat yang mengawasi di situ Mikail. Ya, eko malaikat yang nampak wah. Mikail, nah wujudnya adalah tanapas. Dinamakan takbil perjalanan penyembahan. Nah, eko sifat menyembah kok. Nah, eko nama batinnya. Ya, batin tanapas. Jadi wujudnya adalah takbil, malaikatnya adalah Mikail. Nah itu ya. Yang ketiga, lam yang ketiga adalah disebut lam jalalah.
Nah, jam lam jalalah ko penampakan. Nyo bisa ujui daripada diri ko nampak. Aiko makul jatuhnya ke anpas diri an ko boleh dicaliak secara am. Aiko nampunya penampakan. Jadi segala penampakan tajalli batin itu nan mengawasi malaikatnya Mikail. Ya, Mikail atau malaikat nan mengawasi. Nah, jadi nakampe adalah hak. Nah, hak ko kalau di pencarian diri af'alullah. Tapi kalau untuk pencarian Tuhan, hak ko dinamakan dengan ad-dadah. Nah, ad-dadah ko adalah suatu maujud batin yang maujud, batin yang bakarajo di dalam diri kita ko. Ya, batin nan selalu bergerak dan bakarajo di dalam diri awak. Nah, iko udaranya adalah nupus. Nupus, ya kan? Nupus ko tadi malaikatnya adalah Israel, ujinya gerakan. Jadi penampakan dan menggari, nampaknya menggari. Nah, iko diawasi oleh malaikat Israel. Jadi nan ampe namo dan ampe malaikat tadi dari ampe batin gugur tulisan lahir batin nan ampe ko dengan an-nurin. Nurin itu adalah yaitu semacam kilauan. Nah, kilauan ko sinar ko adalah malaikat nan ampe tadi. Jadi kalau awak sedang mengamalkan nampak cahaya sakileh, ainyo tu, ya, nampak ko. Tergantung awak sedang di amalan mah. Nah, ikulah yang dikatakan huruf nan nampak ko dinamakan huruf muqarrabun. Muqarrabun ko huruf nan bisa dipakai untuk mencari diri dan mencari Tuhan. Di dalam hal itu jamaah sekalian, wajib kita memahami dan menjalankan proses ketuhanan aftar atau zahirnya Tuhan pada diri dengan menghilangkan diri. Cara menghilangkan diri, kalaulah dikaji sampai kali 728 ko tadi, basuwa kudarai Tuhan ko di muka alam ko sadonya, sehingga nado kudarai awak dah. Di siko beko akan muncul otomatis kita kehilangan diri. Jadi tidak ada amalan untuk menghilangkan diri doh. Dan kehilangan diri setelah terbukti ketuhanan Allah di dalam tulisanku tadi, nampak wujud diri bukan bernama sebuah diri, nanti akan terbuka rasio itu sadonya dalam perjalanan ko. Ana mewujud nambah diri ko tadi. Kalau kita mengecekkan selama ko sesuatu nan berdiri, mencari diri dalam diri. Kalau batamu bukanlah diri, tapi sesuatu nan berdiri. Nah, kan ikon kita kaji selama ko. Amasonya kita membuktikan kajian ko dengan segala tajalinya. Dengan segala tajalinya. Apa itu basuanya tu? Jadi tidak amu ada kita jadi kecian saja namanya Allah, tapi ketuhanannya kita tidak tahu. Bawa kemanakaan ketuhanan tu kalau hanya modalnya tahu nama saja. Itulah kebenaran orang nan sabar mengaji, insya Allah sampai Malaya, sampai ke pulau berjalan sampai ke Bateh. Jadi kalau awak nan bagamu ko hanya sabateh mengakui berasma Tuhan bernama Allah, tapi jan awak baranti sebagai penyembah namo, tapi tagaklah sebagai penyembah Tuhan. Dikajilah wujud nan tagak di dalam namo ko tadi. Nanti masuk tu mana napas tu akan beko muncul pulau ampe lai masuk pulau ampe lai beko masuk ampe pertama di wadi mani manikam tar
lalui sampai tujuh pemahaman. Tujuh kudarai masuk. Tujuh kali ampe masuk ke dalam ampe huruf. Tagaklah ujui menemu Tuhan. Itulah Tuhan yang disambah oleh sekalian alam. Baru dikatakan Allahi fil zahiru wallahi fil batinu. Baru ada hak kita. Ya. Baru ada hak kita. Baru kita tahu agamaku adalah batin. Masuk Islam ko yubana duduk di dalam Islam. Jaleh wujud Islam ko. Ma kudarai Islam ko dalam diri awak. Ma kudarai Tuhan ya kudarai umai. Basuwo tu baitullah tu sadonya. Kalau kini awak belum tahu mulai ma ketuhanan Allah tu namanya saja kita baru tahu sampai kini. Bau buangan kesucian nampak tu di dalam nampak kitab tu. Bau buangan batin Islam. Mau buangan yang dikatakan dengan batin sultaniyah. Mana mukodiyah, mana diniyah, mana ruhaniyah. Kalau itu tidak tagak, maka mau mai je Tuhan. Bantu juga nanti itu akan tahu kita manan ashadu, mana manan wa ashadu. Mana mengakui, apa yang diakui. Kalau kini ku buliah kita ukur diri kita, Allah saja wah mawak bertuhan. Baik itu jemaah sekalian. Jadi kalau kita nanti dalam perjalanan mulai dari nan sampai kedua pun nanti sampai ke tujuh, carilah. Mangko kecek Tuhan, kalau engkau mengaku umat, mengaku Tuhan, boleh. Tapi cari engkau mana umai. Sama mencari keumatan Tuhan, bukan keumatan Muhammad, tidak semudah itu doh. Kalau keumatan Muhammad, tagak Allah paham. Uji Allah pada batin, mauji Muhammad rohani. Nyatolah Adam pada jasad zahir oleh Muhammad. Batin Adam Muhammad, batin Muhammad adalah Ahmad. Dikukap dapat kaji itu. Cuma kalau mengkaji umai nan dijadian Tuhan nan indah umai de Muhammad, tapi hamba de Allah indah semudah itu. Siapa engkau? Hamba Allah. Engkau siapa? Hamba Allah. Ditanya umai itu je jawabnya, ditanya Tuhan itu je jawabnya. Iko nan kadi cari di dalam namaku tadi, insyaallah. Jadi untuk tahap awal ko mungkin pemahamannya abo lagi kembangkan dulu, nanti dalam perjalanan pencarian nanti insyaallah 7 kali sampai kau akan menjadi perjalanan yang paling berharga dalam hidup awak. Sama nak boleh lagi ada penampakan pembahasan kalam-kalam keumatan. Lam alif hamzah ya. Hanya dengan 2 huruf. Ya. Itu harus menampakkan Tuhan. Lam alif. Manan alam, manan alif, man alamnya. Ikulah yang perlu. Jadi alif lam lam ha. Ma kebesarannya, ma perwujudan dan maujudnya. Jangan awak tahu Tuhan awak bernama Allah, aku ingin dipanggil Allah, Allah ingin dipanggil Muhammad, kau nak masuk kaji ke? Kalau Allah dipanggil Muhammad, kau kajinya marifaturuh. Tapi kalau Tuhan ingin dipanggil dengan nama Allah, itu marifatullah. Kajiannya melepihkan diri, menegakkan suatu nan badiri. Baik jamaah, kita mulai muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah jamaahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lah dia gede Buya tausiah kok lain di sana dan apa-apa nak bertanya silakan pencet tanda tangannya lah ya. Ya. Jika anda mau bertanya, sambah tulisan. Ya enggak? Nah, itu ya. Kecil deh itu. Nah, anda mau bertanya, salamai menyembah tulisan. Nah, itu. Kalau yang nak mau bertanya, ya salamai untuk menyembah tulisan. Itu. Insya Allah. Dipersilakan kepada Ketua Imam Hasan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya. Insya Allah. Min. Iko ya yang tadi tentang penjelehan seketik lagi ya yang sahadu tadi ya. Iya. Ashadu dengan wa ashadu, ya. Nah, jalannya tuh ya. iya. Nyo ganjia ashadu ko awak mengakuinya Tuhan. Wa ashadu nyo mengakui awak umai. Nah, kini di mana letak posisi itu? Kan gitu. Nah, contoh umpamanya kita mencari kitab umpamanya. Ya, mencari kitab awak dulu. Bahwa aku seluruh isinya ada dalam Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil ada juga dalam Al-Quran. Nah, diambil cari dari kitabnya asadu dulu. Alif, asyhadu, alif, ya, alif adalah Islam, ya. Nah, Allah dalam kalimatnya. Shin, shin, nas ke Nasrani. Nah, ha mak Buddha, hu mak Buddha. Jadi kalau asyhadu aku bersaksi secara amaliyah iman bahwa sana nampai kitab ko la ilaha tidak ada nyatu di kitab tu illallah melainkan Allah. Nah, barang siapa yang mencariku dan beriman kepadaku, bertauhid kepadaku, maka agama Tuhannya adalah aku. Nah, gitu kecil Allah, ya. Nah, itu contohnya. Nanti kalau asadu dan wasadu kadiri itu beda. Nanti kalau kita tahu nah manan asadu di diri awak sianam berwa asadu kau. Nyo sekali ucapkan nyo hilang tu. Karena aku bersaksi kok anda do bujui dah. Tuhan tak bujui nambah saksi ndak lo bujui dah. Iya. Gitu. Baik kedua-duanya. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Lanjut. Ya. Insya Allah. Jadi kalau awak ndak kamu nyambah namu, carilah nam punya namu. Kok, ya? Siapa nam punya namu? Kan ndak mungkin jauh nam punya namu dari mana namu dah. Kan itu. Masih ada pertanyaan? Terima kasih kepada Imam Hasan atas pertanyaannya. Silakan Kang Darunel. Bertanya. Insyaallah. Terima kasih kepada Juru Tabligh Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat-sehat selalu, amin. Insyaallah. Jadi Buya mungkin do yang kamu tanya seketik Buya. Iya. Dari 99 nama Allah tadi, Allah hanya memilih alif lam lam ha dari 99 itu ya. Iya. Penjelasannya yang latihan Bu ya kurang mengerti Bu ya. Bisa dijalanin ulang melihat Bu ya. Iya. Yang satu itu yang pilihannya. Iya. Jadi model tuh. Asma banama Allah kodratnya pizat. Karena diawali alif diakhiri ha, itu artinya zat. Nah,
yang lain itu pisifat. Pisifat itu batin-batin yang banyak. Kalau Allah itu pizat. Di dalam pizatku tadi nak mencari rahasia Allah, a kasroh i belakang ha ih, cari diri rahasia. Kasroh a belakang ha ah, carilah diri nanzat. Kasroh u belakang ha carilah diri sir atau diri batin. I u bisa dicari di situ. Hilang segala harfiah, tinggal ilah Tuhan. Idui harfiah Allah, ilah, laha, seluruh nama martabat kebesaran Tuhan dan diri dan Tuhan dan diri Tuhan ada di dalam asma Allah. Makanya Tuhan memilih asma Allah karena kudarat daripada asma Allah adalah muqarrabun, artinya bisa dijadikan untuk pencarian dan pendekatan. Ndak barantinya doh, nya bisa batajali tarwih. Nah itu makanya nya pilih karena makomnya pizat. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau muqarrabin kalau muqarrabin itu pendekatan nurinnya Allah, yaitu malaikat. Malaikat kalau ingin dake kepada Allah, nyoma pendekatannya adalah melalui kudrat batin nurin. Nurin ko adalah cahaya di dalam cahaya. Nurul alal nurin. Jadi kalau malaikat itu golongannya nurin. Gitu. Paham? Insyaallah ya. Terima kasih atas penjelasannya Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juru Tabligh. Silakan yang lain. Terima kasih kepada Kandani untuk bertanya. Silakan Pak Arlis. Tak belanja Pak Arlis. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Buya menjelaskan mengenai Allah Rabbul Alamin. Berarti kan alam kabir itu ya. Itu untuk tajalinya ke dalam alam batin kita, Pak itu ya. Kalau tajali nanti dalam perjalanan dikaji. Ya. Nak di dalam alam terbuka loh. Insyaallah. Itu nanti di perjalanan dikaji. Yang akan menjadi kajian itu adalah tajali ampe batin ke dalam ampe makom Tuhan berjumlah 7 kali tajali. Ya, barulah basuwa ujui yang disambah. Kan lain tidak menyambah tulisan enggak? Oh enggak, iyalah. Jadi kalau laba beda tulisannya Tuhan tuh lanjak tuh. Ya Allah, kau ndak urung ndak paswaro. Tuhan. Iya. Itu nangka dicari. Ndak bau huruf, ndak paswaro, ndak lo perlu dilagi namo. Ya. Sawa namonya lah do. Enak, ndak boleh sebut Adam, ndak boleh sebut Muhammad lah do. Kau ndak kaji hakikat do, kaji kudarai. Ya, paham? Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut. Pak Arlis. Silakan Pak Bul. Ya, Pak Bul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu, Buya. Insyaallah, amin. Pertanyaan sakit aja, Buya. Apa lu? Malaikat muqarrabin itu apa cuma malaikat nanompe itu aja, Buya? Malaikat muqarrabin ku sabana nyunyun 8.
tapi bekolah tibonyo banamo manusia aladi sudah minum air susunyo satitiak masuk ampe lai itu. Namanya malaikat Habibillah. Gitu. Ampe penjago batin, ampe penjago zahir, 8 malaikat di 8 batang tulang. Itu ulah kaji itu. Itu nanjaleh mende tu dua ndak. Sabau na nampe ko juwo nyolah mai kuian ko dari alam ahadah. Alam rencanain dua ayah ya baru nyolah setelah tibonya dong. Di alam rahim nyoba tajali bamakom dalam rasio. Rasio nan Jibril tagak dia ye ketuban, nan Mikail tagak di alam hari-hari, nan tagak di darah tulang. Itu. Ya. Sama bahas nan diawasinyo, nan diamankan, nan dipantau, nan dikuianyo masuk itu kan masih diri batin. Nah ya dari diri batin ke batin nambah diri sampai maujud ke batin nasun. Nah anas lataga batin baujui barupo coba bantu tibolah ia susu nama menentukan kudarai manusia mim nun si iya. Tibo kudara itu banamo lahnya manusia matambah lampe lain nentohia malaikat aras namanya disebut malaikat Habibillah. Itu paham? Nah, insyaallah Buya. Setelah manusia dilahirkan Buya, anak nompek kok masih tetap menjago sampai kini. 8 batang tulang basifai 20 pada diri hakikat ikon nanti namakan jam 8 jam 20 ya. Ikulah wakatu nan membau perjalanan. Paham? Insyaallah Buya, berarti di dalam bertawasulan wajib dawa membawa malaikat nanompe ke Buya. Ya dikecen wajib beko tentu tawasulan itu sunnah hukumnya kan do. Tapi kalau bisa boleh ditawasulkan dalam rangka awak memberikan fidyah atau fadilah kanyo ndak menjunjung dah sebab malaikatnya tafakur ke manusia. Jangan manusia lo tafakur beko ke malaikat. Paham? Insyaallah Buya, paham ya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Pak Bur atas pertanyaannya. Insyaallah. Akan kepada Pak Ardian. Terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat-sehat. Insyaallah. Pertanyaan Buya, pada kalam alif itu terdapat malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pembawa wahyu. Nah, di dalam diri kita wahyu dari mana ke mana dibawa oleh malaikat Jibril ini? Yang dikawal oleh malaikat Jibril itu wahyu yang bersifat kudus, suci. Dari tajalli batin ke tajalli alim. Makanya dalam kajian Tuhan kajian aftar itu tetapnya kawal karena itu batin Tuhan sampai maujud jadi Tuhan dan sekalian alam. Makanya tetap itu. Tapi kalau ini di kudarat kita di kudarat keumatan Muhammad, kalau dalam kajian kudarat, ayo nak mengawal di situ dah. Ayo di dalam diri awak kolah hado 5 petunjuk Tuhan, 5 kudarat. Ada makom wahyu, ilham, laduni, irhas dan khodam. Jadi makanya malaikat tu wajib ada.
Itu paham? Jadi kalau firasat itu dari Jibril yang ngantarin Bu ya? Ya, itu Jibril. Itaku firasyatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah olehmu firasat orang yang berilmu. Nah, karena yang berilmu itu kodratnya adalah nur dari aku, kata Allah. Itu qalbi yang sudah ada nurnya, itu akan melahirkan firasat. Firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binur rillahi, nur ilahiyah. Nah, itu nanastaga. Paham? Tapi sebelum tagak nur ilahiyah, tentu ilahiyah nak tagak dulu, enggak? Ah, itu Tuhannya namo ena nepe doa baru di dia lunai. Nah. Ah, lawaralamo menyembah namo. Sejarah Islam. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Tapi lagi lah lumayan daripada indak enak orang. Daripada indak ialah namonya. Tapi kan tak berlaku untuk ketuhanan dok. Ya, kalau buat pulang mai kuian namo tu nak muhra, tak? Nyo mai kuian uji, ini kali kuiannya, gitu. Ya, makasih Bu ya. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian. Silakan Pak Datua. Tanya Pak Datua. Terima kasih Pak Tablik, Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Datua. Jadi ompek malaikat nama jago batin tadi itu yang dijago adalah wahyu. Apa kaitannya dengan ketika Allah bersifat mu'ad ya? Apakah masih dijago itu oleh karena kan masih Allah yang di situ ya? Ya, kalau nanyu jago tu bersifat wahyu. Ya, kalau mu'ad ini dah wahyu lain, bersifat keinsanan. Ini bersifat keinsanan. Tidak bersifat wahyunya dah. Itu makanya Jibril tidak tagak di padu penjagaan. Karena nan lebih menjurus kepada malaikat nan nampak ko adalah pengawalan penjagaan ma'rifat dari gangguan makhluk atau khodam-khodam lain. Itu tujuannya sebenarnya malaikat nampak ko menjaga jangan gaduh awak dalam mengamalkan hakikat Tuhan. Ibarat awak kusyuk selama 9 bulan dalam kandungan ibu. Dek kusyuk awak lupa awak makan, lupa awak lalu, lupa awak minum. Cubalah bayang dek kusyuk awak 9 bulan tu. Cuba kalau ndak ada nampak tu, bendarui perui kelitaan. Itu enak. Dek ada nampak kolah membuat awak terlindung dari gangguan-gangguan makrifat. Itu. Jadi ini bukan bertajali dengan keinsanan, tapi bertajali dengan batin. Ya, nanti kita kalaulah tahu sia nan tagak dalam tulisan tu tentulah nan suci bana. Nan suci kau tidak boleh ditinggalnya berkoordinat nampak tu. Pak kecil orang awak Indo ambu hari yang awal nampak tu ini nampak je insannya tu itu Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi benda itu itu Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datua. Tanya-tanya Pak Datua. Silakan kepada Pak Basri. Langsung tanya ke Buya Pak Basri. Terima kasih Pak Fadli sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Insyaallah, alhamdulillah, amin.
Bali tanya-tanya kawan tadi ya. Ada antara so diambo yang pertama tentang menyembah namo. Kalau di kita na misalnya lah tahu seketik-seketik, tentu tidak mungkin namo nak kita sembah, bala bisa aja tahu ya. Tapi nantakana diambo kebanyakan orang beribadah. Setahu awak salat contohnya kebanyakan mereka cuma menyembah namo ya. Itu nan tahunya baru pada syariat lain saja. Ya. Apa cara ibadatnya tu ya? Itu yang bertanya ya. Jadi orang nan tidak tahu jo hakikat ibadahnya tu jatuh ke amaliyah. Aku nanti katakan bawasan wal asri inal insana lafi kusrin. Demi masa umat Muhammad itu umat yang paling marugi. Ayam lalu dete padi nyo mati kelaparan. Allah taga ilmu bauji Tuhan balaku dukun. Nah tu. Ya. La taga Tuhan yang kadisambah nyo menyembah dari Allah. Padahal nak tinggal mama gui, saya mama luak je lah inna solati, apa luak lah tu. Tuhan kos cik kali yang keknya. Ya. Sama je tu. Jadi orang naindak faham, naindak berfikir, aku manggari nyo sedang sembahyang. Siapa manggari anawa? Ikolah orang nama rugi. Tapi kalau lah tahu nyo hakikat nan diimani, iman ko kajinyo tauhid namanya. Namanya Tuhan, tauhid namanya dulu, kan betul itu nah. Jadi kalau nyo lah tahu bahanyo manggari, sianan manggarian afqalala fil mu'minin. Beruntunglah orang-orang yang berilmu. Nah, ya kan hum solatihim khosyi'un, yang khusyuk dalam sembahyang nang kecil. De ado nanyo caliak panuh pandangannya. Kalau lah panuh pancalian dalam sembahyang di alam sasi namanya fardu ain tibo di ayat. Rugi awak kalau lain kosong gerakan tu dari pandangan. Makanya diisinya de setan. Babi siaklah setan kenyo. Ambil nan elok rancak-rancak tinggal nan buruak-buruak. Pai keluar tiba di pintu nampaklah si patuk san terumpan rancak itu nan ambil tinggalnya nan buruak. Tambah lihat amalan kau tadi. Dia mau ndak ada ilmu tauhidnya. Ilmu tauhid nan diimaninyo, nan kadiimankan dalam setiap manggari. Makanya jatuh ke marugi. Marugilah umat Muhammad ya Tuhan. Allah marugi ditambah lo paduto. Anan paduto fabaiya bahi rabbikuma tukazziban. Allah basuwo jo nimai Tuhan apa duto lo lai. Anan paduto Allah kutaka tu nimai Tuhan menjadi diri, mencari diri lo nyo. Itulah ya. Jadi insya Allah kita doakannya mungkin menanti kita nanti membawa hakikat penyelamatan diri, yaitu penyelamatan agama. Itulah yang tunggu. Maka awak beraja supaya dapat terijabah kepada Allah, diawali oleh baiat, diakhiri oleh hatam. Maka jadilah seorang yang alim berdiri sebagai ulama. Itulah alim ulama. Tuntui alimnya dulu, selesaikan pakaro alim, alif lam mim. Tagaan Tuhan, tagakan udaranya, dan siaplah menjadi alam Tuhan nan hayat. Nah, mun itu paham? Kita tambah ya. Boleh. Saya kasih maraya ketinggi 5 tambah. Yo, polisi kau nah. Tahu dia ya. Lah, dia tu. Kau jelas ya tentang kata Pak Burde tentang tawasul kepada malaikat tu ya.
Ada bacaannya ambo baca mereka ya ila hadratil malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Al-Fatihah itu boleh dibaca betul ya. Kalau ambo memang tak pernah roh, ya, tak pernah tu mudah tu. Dan batu ada maaf ya. Kalau nan batu tu lah hado ujiknya, ya lah hado ujik tawasulan tu. Nyo ganji tawasulah Rasulullah ko ado namo gadang Rasulullah di situ. Ya. Nah, kita adalah mengikuti Muhammad Kadim Azali. Nah, ya tawasulan tu adalah kalamnya Muhammad Khadim Azali. Jadi narancaknya tu boleh kita memakai tapi ndak wabil khususon dan ndak perlu ditampik nang khusus. Karena Al-Fatihah itu fungsinya ada 3. Yang pertama illa arwahi, illa ruhi dan hadrati. Nah, itu ya. Fungsi Al-Fatihah itu 3. Illa ruhi, illa arwahi dan hadrati. Hadrati itu sebutnya ulama-ulama, ya. Itu hadrati, tak boleh ada sebut ila arwahi doh. Hadrati mursidil, sia mursidnya. Nah, gitu. Hadrati al aulia wal ulama, sia. Nah, gitu. Paham? Terakhir ya. Insyaallah, silakan. Kata ya tadi mencari diri dengan diri, kalau sudah berdiri bukanlah diri. Bukanlah diri gitu ya kan. Ya. Tapi sesuatu nan berdiri. Ambo ingin tahu ya dan sesuatu tu ya. Nan sesuatu itu akan tahu setelah masuk 7 kali ampe di dalam kajian. Tak boleh dia tahu melalui asma doh. Harus tahrid tajrid, harus dilalui dengan mengalami dan merasukan. Nah, itu yang akan menjawab nanti. Ya, makanya banyak orang kini menjawab dengan asma. Aku yang tampiknya. Nah, itu kata-kata jahiliyah. Tak boleh doh. Ya. Nah, semua awak mengecean. Sembayang ke masjid rumah. Masjid Tuhan hang. Itu tak boleh doh. Ni tak? Nah, tu. Jadi kalam-kalam hakikat atau kalam-kalam makna itu tidak boleh disampaikan dengan kata-kata nan tapik, tapi dengan kata-kata yang dimuliakan. Nah, itu nanti akan terjawab siapa nan tagak di situ di belakang namanya. Nah, itu ya kan? Paham? Insyaallah. Insyaallah. Kalau latih awak dia cerita itu, enak. Lima yo tagak, dah jauh ada yo uji awak tu nak pakai Tuhan. Cari tu yo mak, tapi dia panah mak marasuan. Bantu itulah nan kita kaji. Jangan kita lalui dalam cerita, tapi cerita nak membawa ke rasul. Tidak bisa awak menikmati cerita karena nam boleh menjalankan cerita ko adalah wali yang muktabar. Jadi tidak boleh asal kaji ko diturunkan, harus dengan tajalinya. InsyaAllah ba'amanan nur tubat Tuhan. Yo nur pegangan Adam iyo. Apa sahadai ke Tuhan? Antara inyo masuk ke dalam zat Allah ko apa pula sahadai ke Tuhan? Jangan beko tanui zat nabagamu pula. Masuk ke dalam batin. Apa batin kau uji sahadainya? Lai batuhan batin tu. Allah batuhan batin nawa. Ujui sir. Tidak mungkin sesuatu menggari kalau tidak digarian. Itu gari saja punya Tuhan. Gara punya Tuhan namanya gari. Ujui. Maujui itu punya Tuhan namanya ujui. Nah, nanti kita himpun tu sadonya. Disitulah letak kesempurnaan Tuhan dengan adanya sesuatu nan berdiri.
dan disembah oleh sekalian alam. Kalau engkau ingin mencari aku kece Allah, nanti cari engkau. Kalau aku ingin disembah oleh alam, nanti sembah engkau. Itulah namanya kemuliaan Allah. Barayu kau sayang Tuhan kau lain. Tapi kalau awak tagak minta disembah, you nak ada kau nyembah tu. Tapi kalau awak tagak di Tuhan dan disembah, aku nan disembah, nanti sembah engkau. Engkau ingin mencari aku, nanti cari engkau. Nah, tentu dengan jalannya. Itu paham? InsyaAllah. InsyaAllah. Dan ada lah ya pertanyaan? Terima kasih banyak ya. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri atas pertanyaannya. Silakan Pak Arif bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sesuatu yang berdiri itu berupa nur kasih ya. Nanti kalau ingin apa nambah diri jo kaji dilalui. Ndak ya kata jawab dulu. Ya nak boleh awak menjawab dah. Kalau dengan bahasa harus dijawab jo pancalian dan jo raso. Nah, kalau nanti ya kita menang cerita kajian tu ya nak. Kini kau nak mencuba awak melalui kajian tu lai. Awak patajali jo kaji tu. Kok karajiah kami kok apakah dikatakan nur kasiah lah beko. Nah, nanti dah jawabnya setelah kaji ko dijalankan 7 kali ampe. Nah, ampe ko ampe macamnya 7 ampe ko 7 macamnya masuk ke dalam tulisan baru tagaknya beko. Nah, dikaji dewa sadonya di malatak nan sado nan di dalam nan batuhan ko. Di mana beku di siku letaknya. Sianan tagak aku sebenarnya beku. Apa suwo tu? Paham? InsyaAllah ya. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum InsyaAllah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Pak Bur nak bertanya boleh tanya. Kemudian Pak Bur. InsyaAllah. Terima kasih dapat beli pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cele buya. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Wiko buya. Sampai pabilo itu buya. Dan ilah hadroti itu kan tadi termasuk orang yang dihormati, yang berpengaruh, yang di dalam kehidupan kita, orang yang pernah memberikan ilmu, orang-orang apa namanya ya, mungkin nabi, wali, para kiai, para syekh, para mursyid, itu sampai bilo itu bu ya, mereka maksud awak, apakah mereka tuh masih hidup atau ndak hidup, mereka tuh tetap hadroti. Tidak jadi ruhi, tidak jadi arwahi. Baik itu bu ya, makasih bu ya. Kalau nanti katakan wujud yang amirul mukmin nan ahli diri awak itu nanti utamakan. Ya, nan ahli diri awak. Kenapa? Kita pun seluruhnya wali Allah, seluruhnya wujudullah, seluruhnya nazirullah, nasirullah. Ya, tidak ada manusia memuliakan manusia lain. Tugas manusia memuliakan Allah. Jadi yang akan kita muliakan adalah yang ahlul diri kita, amirul mukmin. Tapi kalau beramaliyah sah-sah saja. Tapi yang wajib wa khususon hadratin sia ranji nazab awak. Gitu ya. Itu yang penting.
Salah Buya. Nah, beko kelamaan di situ, beko tiba-tiba makom dikawal lah tapi, ndak do tu dah. Wali ke wali banazab itu nak mungkin, ya. Itu paham? Salah Buya. Awak kan jadi wali dua. Beko talama beko bahasa kutu jadi sarikaitnya beko. Nyo batin-batin Allah ko dona nampak, doni ndak nampak. Kalau lah nampak beko uji-uji batin-batin nampak tarangke kewalian awak. Beda tugas awak. Gitu ya. Makanya cukup awak kepada Rasulullah, kepada hadratin Amirul Mukmin awak. Guru dari guru dua tingkat Allah tu. Paham? Dua tingkat saja Buya, tidak cukup. Tidak perlu. Saya guru saya gitu, tidak perlu. Tidak perlu. Cukup dua saja. Gitu. Jawab tuh guru para mursid, mursidnya mursid saya gitu, enggak ya Buya? Tidak. Dua tingkat sila jadi karena mursid awak sawana mursidil fil Islam tu Rasulullah. Gitu. Ya. Ya Buya. Ya, insyaallah. Terima kasih. Insyaallah ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Naswardi katanya beliau. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulang lagi Buya yang tentang alif, lam takmil dan lam jalalah dan tadi Buya kurang itu. Buya. Iya. Jadi kuda naik batin nampe ko kalau lah masuknya kalif lam ha, maka di alif lam ha ko kuda naik napas tanapas ampas nupus itu akan menghabiskan nilai asma alif kepada batin menjadi napas. Yang kedua lam takbil. Nah, lam pertama itu akan menjadi tanapas. Lam ketiga dinamakan lam jalalah itu disebut menjadi anpas. Dan terakhir ha ad-dadah itu menjadi nupus. Malaikat nampai Jibril, Mikail, Israfil dan Israil adalah nurin yang mengitari dan menjaga orang yang sedang mengamalkan ilmu ibadullah yang sedang beribadah kepada Allah. Itu paham? Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, ambo balik 10 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.